Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Deviandriani dari kelas Komputerisasi Akuntansi 2019. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan hasil dari tugas UAS yang diberikan oleh Pak Bagus. Pertama-tama kita untuk pembuatannya kita menggunakan pembuatan tabel menggunakan Microsoft Access. Di sini ada kita penggunaan tabel jenis, buku, dan pemakai. Di tabel jenis ada kode jenis sama jenis, dan di tabel buku ada kode buku, kode jenis, judul, pengarang, penerbit, jumlah buku, harga, serta ada deskripsi. Nah, kemudian kita masuk pada Visual Studio-nya. Nah, untuk from jenisnya, nah di sini ada text box kode jenis, ada juga text box nama jenis, dan ada juga button simpan, ubah, hapus, serta batal. Kemudian ada pencarian, kemudian ada data grid view. Data grid view berfungsi untuk menampilkan data-data yang ada pada Microsoft Access serta menampilkan data yang sudah terbatem atau sudah terinput pada from jenis ini. Nah, untuk database, untuk button simpannya pertama-tama kita buat modulnya ini, atau untuk pengaitnya dari Microsoft Access ke Visual Studio. Nah, di sini untuk koneksi antara Visual Studio dengan Microsoft Access. Nah, di sini ada Microsoft Access, kita beri jual buku. Nah, kemudian kita masuk pada jenis lagi. Nah, di sini ada koneksi sub kosong, sub isi. Ini pada tagbox 1 dan tagbox 2 ini tampil jenis. Ini maksudnya ke dalam aksesnya sudah terkoneksi pada akses new oleh DB data adapter. Ini masuk pada modul, terkoneksi pada modul yang tadi kita buat. Dan di sini pada button 1 atau button simpannya kita buat tagbox 1 jika kosong dan tagbox 2 jika kosong akan memunculkan atau menampilkan MSG box data belum lengkap. Nah, yang kedua, jika ini kan CMD. Nah, CMD itu kan pemanggilan pada koneksi ke akses. Nah, ini codingnya select from atau memanggil dari jenis bar kode pada tagbox 1. Nah, kemudian ingin menyimpan, ini menambahkan, kemudian ini menyimpan, menambahkan insert into jenis pada tabel jenis ke kode buku, kode jenis, kemudian di jenis masuk pada tagbox 1 dan tagbox 2. Nanti akan tersimpan dan terkoneksi ke dalam akses, dan otomatis datanya masuk ke dalam akses.
nanti ada pesan atau MSG Box simpan data sukses. Ini artinya simpannya sudah berhasil. Nah, di sini akan memanggil tampil jenis atau memanggil tampil jenis yang tadi ke Microsoft Access dan memanggil kosong. Nah, kemudian keypress textbox 2. Nah, keypress atau textbox 2 di sini untuk ini maksimal kata yang diinginkan. Nah, ini untuk keypressnya ini untuk font yang sudah ditetapkan. Jadi fontnya itu 13 untuk textbook 2. Nah, di sini ada data grid view. Ini berfungsi untuk cara pemanggilan. Contohnya kita nanti kita mengeklik dari salah satu data yang ada di sini, nanti akan muncul pada kode dan nama jenis di sini. Ini kodenya data grid view enter with data grid view raw item. Nah, ini akan jika kita mengeklik salah satunya, ini nanti akan muncul pada textbox 1. Ini akan memanggil ke sebelah 1. Nah, di sini dan textbox 2 memanggil ke sebelahnya atau ke nomor selanjutnya. Nah, di bottom 2 ini ada bottom ubah. Nah, di sini textbox-nya jika textbox 1 kosong, di sini akan ini textbox-nya salah satu. Jika textbox 1 kosong, kode jenis belum diisi, nanti ada pemberitahuan kode jenis belum diisi. Dan jika string ubah update jenis, nah di sini masuk pada tabel jenis, kolom jenis masuk pada textbox 2. Kemudian where kode jenis jika sama dengan kode jenis pada textbox 1. Kemudian masuk ke dalam new oleh db comment atau ubah. Nah, di sini akan memunculkan data yang tadi diubah ke dalam akses, kemudian menampilkannya ke dalam data grid view tadi. Kemudian akan memanggil kosong di sebelah sini. Jadi nanti di sini akan jika kita ingin mengubah, nah kemudian terus diubah, nanti akan menampilkan data yang tadi diubah pada data grid view. Kemudian di bottom 3 ada bottom hapus. Nah, di bottom 3 ini nanti pada MSG Box nanti akan ada pertanyaan, yakin akan menghapus data jenis pada textbox 1? Jika iya, nanti akan mendelete dari tabel jenis ke kode jenis pada textbox 1 dan akan memanggil tampilan kosong, kemudian ke data grid tampil jenis, kemudian ke kosong lagi. Kemudian ada bottom 4 yaitu batal. Nah, di sini tinggal call kosong atau nanti
text box-nya akan kosong semua. Nah, kemudian pada text box 1 keypress ini sama dengan tadi text box 2 ini keotomatisan pada font yang tadi kita inginkan. Nah, jadi fontnya itu akan terotomatis font 13. Nah, ini untuk maksimalnya ada 2. Untuk text box 3 ini untuk pencarian. Nah, select from jenis, kode jenis, like. Nah, di sini kan menggunakan like, kemudian kata yang kita inginkan pada text box 3. Nah, di sini akan memuncul pada text box 1 dan text box 2. Kemudian masuk pada data grid view. Dan jika tidak bisa, MSG box akan memunculkan maaf data tidak ditemukan. Kemudian pada data buku di sini ada text box 1 kode buku, text box jenis, text box di dalam jenis itu ada nama jenis. Nah, di sini itu seperti memanggil. Jika kita menekan memilih jenis buku, nanti terotomatis pada nama bukunya. Ini ada judul, pengarang, kemudian penerbit, ada juga deskripsi, jumlah buku, serta harga. Untuk bottomnya ada simpan, ubah, hapus, batal, dan tutup. Kemudian ada pencariannya juga, dan juga ada data grid view-nya. Di sini sama seperti fungsinya sama seperti jenis tadi. Untuk simpannya juga sama. Kemudian pada crystal report jenis buku, sebelumnya kita aktifkan atau memasukkan atau membuat ke dalam ODBC. Nah, ke ODBC data source 32 bit karena laptop saya masih 22 bit, jadi adanya segitu. Sistem DSN. Nah, sistem DSN. Nah, jika ingin membuat, nanti ke ADD aja, kemudian masuk pada memilih pada Microsoft Access Driver-nya yang ada ACCDB. Kemudian kita pergi ke select untuk membuat memasukkan data atau data aksesnya. Nah, data aksesnya sesuai folder yang ada pada aksesnya, akses yang ini. Nah, kemudian oke. Lalu kemudian kita pilih project, kemudian add new item. Nah, pada add new item ini kita pilih reporting, kemudian pilih crystal report. Nah, di crystal report ini nanti ada pilihan ke ODBC, kemudian pilih ke data aksesnya yang kita tadi sudah masukkan ke dalam ODBC-nya. Kemudian kita pilih tabel yang kita inginkan. Nah, di sini kan kita masuk ke data jenis, kemudian klik OK sampai finish. Kemudian akan memunculkan form seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kalau
dari sebelumnya itu masih berantakan, jadi harus perlu diedit sedikit. Nanti jika ingin menambahkan image, nanti bisa ke insert, kemudian ada picture, kemudian jika ingin menambahkan kata atau kalimat bisa pilih tag object. Kemudian ini ada print date-nya juga. Kemudian kita pilih pada jika ada di sini kan kita untuk mengeditnya ke main report, kemudian untuk mengeceknya pada main report preview. Nah, di sini tidak bisa jika ingin memanggil pada menu. Nah, jadi kita harus membuat from data jenisnya dulu atau laporannya. Nah, di sini kita buat from, kemudian kita pilih reporting, kemudian pilih crystal report viewer. Nah, di sini nanti akan muncul kemudian pilih arah panah kecil ini, kemudian klik kanan, kemudian close crystal report, kemudian pilih data yang tadi sudah kita buat pada crystal report tadi ya. Nah, kemudian untuk data bukunya juga sama, kita project, kemudian kita perfect, kemudian kita panggil ke crystal report, kita panggil untuk tabel data bukunya. Kemudian nanti akan muncul kode buku, kode jenis seperti pada akses seperti ini. Tinggal diedit seperti from tadi, kemudian masuk pada from data buku, kemudian masukkan seperti from data jenis tadi. Terus ya udah, kita buat loginnya. Untuk login sama, kita buat text box username dengan password, ada bottom login dan batal. Di username sama password ini nanti masuknya untuk jika ingin menambahkan password nanti pada tabel pemakai. Di dalam tabel pemakai ini untuk username-nya di nama pemakai dan password-nya ada di password biasa. Kemudian untuk pembuatan menu, jangan lupa ada tool strip status tabel label untuk memanggil kode PMK, nama PMK serta status PMK. Kemudian untuk menunya ada master data, di dalamnya ada data jenis buku serta juga data buku. Kemudian laporan, ada laporan data buku yang ada di sini pada from data buku, kemudian laporan data buku, di sini ada from data jenis buku, ini masuknya pada sini. Kemudian ada pengaturan, kemudian ada keluar. Nah, kemudian kita langsung tampilkan hasilnya aja. Kita run. Nah, di sini tadi kan username-nya kan Devi, kemudian password-nya kita masukkan, kemudian pilih login atau bisa di klik enter 2 kali. Nah, di sini ada form menu. Nah, form menu ada data jenis buku serta data buku. Nah, di sini data buku
data jenis buku, kita coba buat DT. Cerita. Kita coba simpan. Nah, di sini ada pemberitahuan sukses. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini ada DT, cerita sudah masuk. Kita coba lagi. Kita buat diary, simpan data sukses. Oke, muncul lagi. Kita buat laporan keuangannya jadi laporan harian. Kita ubah. Nah, di sini sudah ada ubah data sukses, artinya laporannya sudah muncul. Kemudian ada hapus, kita tampilkan resep ini, kita hapus, coba. Nah, di sini sudah tidak ada resep. Kemudian kita coba. Kita batal. Nah, di sini akan muncul data yang kita panggil dalam pencarian ini. Nah, di sini caranya itu pencariannya itu pada kode jenisnya, kode yang kita cari. Kemudian dalam data buku. Nah, di sini kita coba kode buku. Masuk pada Nah, di sini sudah tersimpan. Nah, kita coba kita ubah. Data sudah sukses. Kemudian kita hapus. Dan kita coba ketikkan data. Kita coba batal, kemudian kita tutup. Nah, di sini ada laporan yang tadi kita buat dengan Crystal Report. Nah, di sini ada data jenis buku. Tadi kita sudah memasukkan dan mengubah. Nah, di sini tadi ada cerita dan diary sudah masuk. Nah, di sini ada di dalam
laporan data jenis menggunakan report. Ini ada printer, ada refresh, kemudian copy. Di laporan data bukunya ada juga, ini sudah masuk semua, dan ada printer jika ingin langsung mencetak ke kertas atau ke yang lain. Nah, sudah. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan untuk penjelasan atau menampilkan hasil yang saya buat, saya mohon maaf. Sekiranya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.